Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nantinya jangan lupa untuk like, comment, and share. Baiklah kawan-kawan, pada video kali ini kembali lagi kita akan membahas soal-soal penyelenggara pemilu. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Salah satu persyaratan pemantau pemilihan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah: A. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan. B. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan. C. Mendapat akreditasi dari pengawas pemilihan. D. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. E. Bersifat independen. Jadi salah satu persyaratan pemantau pemilihan adalah E. Bersifat independen. Soal nomor 2, di bawah ini tugas KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali: A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan tugas dari KPU. B. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, juga merupakan tugas dari KPU Kabupaten Kota. C. Melaksanakan dengan segera putusan-putusan Bawaslu Kabupaten Kota. Ini merupakan kewajiban dari KPU Kabupaten Kota. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kota. E. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. Ini juga merupakan tugas dari KPU Kabupaten Kota. Jadi yang bukan merupakan tugas dari KPU Kabupaten Kota adalah C. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Kota, karena ini merupakan kewajiban dari KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya soal nomor 3, di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah: A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan tugas KPU Kabupaten Kota. B. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dan wilayah kerjanya. Ini juga merupakan tugas. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, merupakan kewajiban. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kota. Ini juga merupakan tugas dari KPU Kabupaten Kota. E. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Nah, ini yang merupakan wewenang dari KPU Kabupaten Kota. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah E. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Soal nomor 4, lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah: A. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. B. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Mahkamah Konstitusi. C. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Penyiaran Indonesia. D. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. E. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah A. Jadi yang termasuk kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum atau DKPP. Selanjutnya soal nomor 5, berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye kecuali: A. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu. B. Mencegah pembelian nominasi, pencukungan calon, dan pengaruh kontributor atau kelompok kepentingan terhadap calon. C. Mengikut sertakan peserta pemilu dalam membuat regulasi pengaturan dana kampanye. D. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan. C. Mencegah donasi ilegal dan dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya. Jadi yang bukan merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye adalah C. Mengikut sertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye.
Soal nomor 7, hingga saat ini perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun A 1998, B 1999, C tahun 2000, D 2001, E 2002. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B tahun 1999. Soal nomor 8, di bawah ini merupakan kewajiban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum. Berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai kode etik penyelenggaraan pemilu. Kecuali A. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. B. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan. C. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya. D. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. E. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah E. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. Soal nomor 9, sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur, yaitu kecuali A. Besaran dapil distrik magnitude dan ambang batas threshold, B. Formula pembagian kursi dan penentuan calon terpilih, C. Pola pencalonan, D. Model penyuaraan, E. Sistem kepartaian. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah sistem kepartaian. Selanjutnya soal nomor 10, pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah A. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, B. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, C. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. D. Pelanggaran terhadap kode etik pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu. E. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Pelanggaran administrasi, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Selanjutnya soal nomor 11, menurut Undang-Undang tahun 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik, B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Langsung oleh rakyat, D. Penetapan presiden, E. Demokratis. Jadi pada soal ini ada jawaban yang benar, itu ada 2, yaitu langsung oleh rakyat, kemudian yang E. Demokratis. Tapi kita harus memilih jawaban yang paling benar dan paling tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah demokratis. Jadi untuk jawaban soal nomor 11 adalah E. Soal nomor 12, idealnya pemilu berfungsi sebagai 1. Mekanisme seleksi pemimpin, 2. Sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawaban kepada rakyat, 3. Prosedur penggantian kepemimpinan dan resolusi konflik secara damai, 4. Indikator untuk mengetahui peta kekuatan politik, 5. Saluran akses ke kekuasaan. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal, dibutuhkan beberapa persyaratan.
Di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk memilih. E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Jadi yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. Soal nomor 13. 1. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri. 2. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. 3. Penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. 4. Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah sebagaimana dalam angka A1 dan 3, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 3, E2 dan 4. Kita simak soalnya. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI ini tindak pidana. 2. Keikutan serta penjabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye, bukan. 3. Penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye, ini merupakan tindakan pidana pemilu. 4. Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial, ini bukan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 1 dan 3. Jadi jawaban yang 1 dan 3 adalah D. Selanjutnya soal nomor 14. Asas pemilihan umum menurut pasal 22E Undang-Undang tahun 1945 adalah berikut ini, kecuali A. Adil, B. Terbuka, C. Bebas, D. Langsung, E. Rahasia. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Terbuka. Terbuka bukan merupakan asas pemilihan menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar tahun 1945. Soal nomor 15. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Jadi jawaban yang tepat dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Jadi jawabannya B. Soal nomor 16. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah A. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah. D. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi jawaban yang tepat untuk pelaksanaan kampanye yang dapat langsung dilakukan pembubaran itu adalah B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. Selanjutnya soal nomor 17. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali
A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahu pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jadi yang bukan merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah B. Dengan sengaja tidak memberitahu pilihannya kepada orang lain. Soal nomor 18, anggota KPU Kabupaten Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan. B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu dan DKPP. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Soal nomor 19, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal A. 15 Januari 2017, B. 15 Februari 2017, C. 15 Maret 2017, D. 15 April 2017, E. 21 Februari tahun 2017. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 itu adalah B. 15 Februari tahun 2017. Soal selanjutnya, jumlah partai politik lokal peserta pemilu tahun 2009 di Provinsi Aceh adalah A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. 6 partai politik. Jadi pada tahun 2009 untuk partai lokal Aceh itu ada 6 partai politik. Soal nomor 21, jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 3 partai politik. Jawabannya A. Soal nomor 22, jumlah partai politik lokal peserta pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah A. 3 partai politik, B. 4 partai politik, C. 5 partai politik, D. 6 partai politik, E. 7 partai politik. Jawaban yang tepat adalah B. 4 partai politik. Soal nomor 23, DKPP memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah A. Teguran tertulis, B. Peringatan keras, C. Pemberhentian sementara, D. Pemberhentian tetap, E. Pemberhentian tetap dan denda. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah D. Pemberhentian tetap. Soal nomor 24, untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk A. Keputusan DKPP dan pedoman pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, B. Surat edaran DKPP dan juknis tata cara pengaduan, C. Peraturan DKPP dan keputusan DKPP, D. Peraturan DKPP dan maklumat DKPP, E. MOU antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah C. Peraturan DKPP dan keputusan DKPP. Soal nomor 25, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berapa hari jangka waktu pembentukan pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara? A. 7 hari, B. 14 hari, C. 21 hari,
D. 23 hari, E. 30 hari. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah D. 23 hari. Soal nomor 26, di bawah ini yang tidak termasuk lembaga negara di Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah A. Majelis Pemusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, D. Dewan Perwakilan Daerah, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Presiden. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Dewan Pertimbangan Agung. Soal nomor 27, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, E. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Soal nomor 28, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar A. 2,5%, B. 3%, C. 3,5%, D. 2%, E. 4%. Jadi parlemen threshold menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu 4%. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. 4%. Soal nomor 29, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu A. 1997, B. 1999, C. 2004, D. 2009, E. 2014. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini itu C. 2004. Soal nomor 30 berikut ini merupakan pernyataan yang salah dalam pelaksanaan kampanye. A. Materi kampanye calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. B. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut. C. Calon gubernur, bupati atau wali kota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas maupun informasi dan data yang sama dan setara dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Menyampaikan materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif. E. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. Jadi pernyataan yang salah adalah B. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut. Jadi untuk pemasangan alat peraga kampanye di milik perseorangan atau badan swasta ini itu harus mendapat izin dari pemiliknya. Soal nomor 31, lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? A. KPK, B. BPK, C. BPKP, D. PPATK, E. Kantor Akuntan Publik. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 adalah E. Kantor Akuntan Publik. Soal nomor 32, pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Distrik berwakil banyak, B. Proporsional terbuka, C. First past the post, D. Suara terbanyak, E. Proporsional.
Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 ini adalah A, distrik berwakil banyak. Soal nomor 33, pada pemilu tahun 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem A, distrik berwakil banyak, B, proporsional terbuka, C, first past the post, D, two round system, E, proporsional. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 33 itu adalah B, proporsional terbuka. Selanjutnya soal nomor 35, dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada A, Presiden, B, DPR dan MPR, C, DPR dan DPD, D, DPR dan Presiden, E, Mahkamah Konstitusi. Jadi jawaban untuk soal nomor 35 D, DPR dan Presiden. Soal nomor 37, jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A, kotak suara dan bilik suara, B, obeng untuk mencoblos, C, sampul kertas dan segel, D, surat suara, E, tinta. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, obeng untuk mencoblos. Ini bukan merupakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Soal nomor 38, peserta pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu A, 14 hari sebelum dimulainya masa tenang, B, 21 hari sebelum dimulainya masa tenang, C, 5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, D, sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang, E, 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E, 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang. Soal nomor 39, calon terpilih anggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang A, berada di nomor urut 1 dalam daftar calon, B, memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih, C, memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon, D, memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan, E, memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon. Soal nomor 40, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. A, 24, B, 22, C, 20, D, 18, E, 12. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, 20. Jadi tahapan penyelenggaraan pemilu itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya soal nomor 41, calon yang diusulkan partai politik dan atau gabungan partai politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari kecuali, artinya yang tidak dilarang. A, negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing. B, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya. C, pemerintahan dan pemerintah daerah. D, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. E, perusahaan swasta nasional. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 41 adalah E, perusahaan swasta nasional. Jadi perusahaan swasta nasional ini diperbolehkan untuk memberi sumbangan atau bantuan. Soal nomor 42, hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah A, Hari Nasional, B,
hari kalender, C. hari khusus, D. hari kerja, E. hari libur. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. hari kalender. Kita lanjut ke soal nomor 43. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah A. hari nasional, B. hari kalender, C. hari khusus, D. hari kerja, E. hari libur. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 43 adalah D. hari kerja. Jadi kawan-kawan harus bisa membedakan penanganan pelanggaran pemilihan dan penanganan pelanggaran pemilu. Jadi kalau untuk penanganan pelanggaran pemilihan itu hari kalender, sedangkan untuk penanganan pelanggaran pemilu itu hari kerja. Kita lanjut ke soal nomor 44. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, permohonan kasasi sengketa tata usaha negara pemilihan dapat dilakukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu A. paling lama 7 hari, B. paling lama 6 hari, C. paling lama 5 hari, D. paling lama 4 hari, E. paling lama 3 hari. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. paling lama 3 hari. Soal nomor 45. DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas A. 1 ketua merangkap anggota dan 4 anggota, B. 1 ketua merangkap anggota dan 5 anggota, C. 1 ketua merangkap anggota dan 6 anggota, D. 1 ketua merangkap anggota dan 4 anggota ditambah anggota di tingkat provinsi, E. 1 ketua merangkap anggota dan 1 wakil ketua merangkap anggota dan 5 anggota. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 45 adalah C. 1 ketua merangkap anggota dan 6 anggota. Jadi jumlahnya ada 7 orang. Soal nomor 46. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan ketua DKPP yang dipimpin oleh A. anggota tertua, B. anggota termuda, C. anggota tertua dan termuda, D. salah satu anggota dari 7 anggota, E. Kementerian Dalam Negeri. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. anggota tertua dan termuda. Soal nomor 47. Daerah pemilihan untuk anggota DPR Kabupaten Kota adalah A. desa atau kelurahan dan atau gabungan desa atau kelurahan, B. gabungan desa atau kelurahan dan kecamatan, C. kecamatan atau gabungan kecamatan, D. kabupaten atau gabungan kabupaten, E. kota atau gabungan kota. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 47 adalah C. kecamatan atau gabungan kecamatan. Soal nomor 48. Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah A. 2 orang, B. 3 orang, C. 4 orang, D. 5 orang, E. 6 orang. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 48 adalah C. 4 orang. Jadi anggota DPD itu setiap provinsinya ada 4 orang. Soal selanjutnya, soal nomor 49. Berikut ini adalah asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kecuali A. mandiri, B. tertib, C. efisien, D. kredibel, E. berkepastian hukum. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. kredibel. Soal nomor 50. Sebutkan pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan melalui putusan MK nomor 22/24/PPU/19
6/2008 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi berdasarkan urutan suara terbanyak. A. Pasal 210, B. Pasal 201, C. Pasal 214, D. Pasal 212, E. Pasal 222. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Pasal 214. Oke kawan-kawan, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Terus pantau channel ini untuk pembahasan soal-soal berikutnya.